lagi kriterianya apa saja, IPK-nya berapa, keluarganya itu istilahnya kalau tidak mampunya dalam arti miskin prasejahtera sudah jelas. Tapi intinya anaknya berapa kan akan berbeda. Tapi dari nomor pertama kalau biaya pendidikan kan pasti IPK kan gitu. Nah, kalau menurut saya sebelum saya cerita jauh gitu supaya efektif, kita diskusi. Kalau untuk membantu keluarga miskin kayaknya jelas ya. Oke, sepakat. Nah, kalau itu sepakat, sekarang apakah untuk membantu biaya pendidikan warga Teluk yang masih relatif muda, atau membantu kebutuhan pokok? Nah, itu kita diskusikan dulu aja. Atau kedua-duanya. Nah, kalau kedua-duanya, dana cukup besar. Nah, kita diskusi nanti sampean Mas Mul. Oke. Kalau udah sepakat, catat, oh ini ketentuan atau kesepakatannya adalah untuk beasiswa, katakanlah. Oh, kesepakatannya untuk bantuan kebutuhan pokok. Nah, nanti kalau sudah itu sepakat, kita diskusi lagi. Nanti kriterianya seperti apa gitu. Nah, sebelum saya cerita jauh, mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Lehar. Kula pun catat, jadi intinya supaya nanti pertemuan kita itu nggak kemana-mana, supaya fokus. Intinya yang kita bantu kan yang prasejahtera. Nah, bantuannya itu dalam bentuk pendidikan atau dalam kebutuhan pokok. Ngaten lagi nggih? Ya, betul. Oke, terima kasih. Nah, itu gini Mas Mul, saya tanggapin itu. Kalau idenya Lehar itu bagus banget begini. Tapi itu kalau menurut saya, kalau sudah jangka panjang, ini kita baru mau menjalankan aja belum bisa. Gimana memikirkan bantuan yang pendidikan, yang kayak bunga, ya katakanlah begitu. Sekarang itu kita coba dulu membantu bentuk uang finansial yang bisa dinikmati langsung. Kira-kira bagaimana dari kita semua ini bisa kumpul berapa? Nah, yang khusus gua apa dulu, sama fakir miskin dulu, apa sama yatim piatu dulu, itu masalah pendidikan nih. Itu jangkanya nanti agak panjang dulu. Kita ini berjalan ada belum, pikirannya udah terlalu jauh, kok nanti kesian malah menggem-menggem, malah pedot napasnya itu tekan gone malahan. Hati-hati, itu panjang itu, jangkauannya terlalu panjang itu. Bagus tapi kalau nanti sudah berjalan lama, kalau dananya mengumpul besar, baru pemecahan itu untuk membantu sosial pendidik, membantu sekarang itu untuk membantu finansial, kasarannya gue mangan sehari-hari aja dulu, loh. Kira-kira gitu. Kalau setuju begitu, kalau saya Boleh saya tanggapin dulu ya. Ya. Jadi begini Pak Yanto, jadi saya itu tidak punya ide itu bukan. Ya. Bukan, saya tidak punya ide itu. Saya hanya ingin membagi pekerjaan. Jadi pertama kan tujuannya ingin membantu orang yang hidup prasejahtera. Ya. Kan itu udah sepakat ya? Sepakat. Nah, itu kan dibagi menjadi dua, yang berwujud bahan pokok atau membantu keluarga anaknya untuk beasiswa. Jadi saya tuh nanya gitu. Karena apa? Karena saya dengar ya terus terang dari Pak Kio itu usulannya maunya biaya pendidikan bagus juga, membantu untuk istilahnya bahan pokok bagus juga. Nah, itu disepakatin dulu, jangan sampai nanti kita itu berjalan menurut kemauan individu gitu loh. Nah, ini sepakatin dulu. Kalau udah sepakat nanti kita maksud saya seperti itu. Saya setuju itu. Tetapi gini deh, untuk sementara ini kan mau mencoba. Ibaratnya berjalan baru mau melangkah. Kita coba dulu membantu bentuk uang finansial yang bantunya itu untuk makan dulu sementara. Nanti gimana responnya, dan mengumpulkan dana ini gimana sampai gimana kemampuan kita dan bantunya sampai gimana gitu loh. Kalau belum dananya aja kita belum apa-apa, bantunya soal pendidikan nih. Pendidikan itu bisa
Jangan main-main itu. Nggih, nggih. Anak ini. Nyun ngapunten kula uangnya potong, kan Mas. baru sedikit. Ya, Dados ngeten, kula mawon mengke sing ngatur, men gandeng sing ngatur kula mawon, artinya siapa yang harus ngomong kula mawon sing ngatur. Nggih. Berarti niki gandeng pun ketoke kon masuk ke dalam ini soal sebutlah untuk apa biaya pendidikan, berarti langsung kita bahas ini aja dulu. Nanti Mas Kio barangkali ada yang lain yang perlu disoroti. Nanti bisa juga kaitannya dengan teluk, itu bagaimana informasi dari teluk kita satukan aja. Jadi supaya kita fokus ke satu-satu. Monggo Mas Sukio barangkali nanggapi lek hariin Mas. Ye. Halo. Ya, Nggih. Halo. ya sudah Bisa, dengar. bisa didengar. Bisa, Bisa. Halo. bisa. Bisa didengar. Bisa dengar, dah. Sudah. Jelas Mas. Ya, sudah bisa. Ye. Nah, usulan saya itu kan kalau dibedakan seperti lehar itu kan ada tiga. Satu itu untuk keluarga manula, orang-orang yang sudah uzur. Yang kedua untuk keluarga miskin. Yang ketiga itu bicara tentang biaya pendidikan atau beasiswa. Halo? Nggih, lanjut. Ya, Ya, ya. Terus itu saya minta data dari Mas Hanafi, Pak Heri itu, yang kemudian dikoordinasi oleh Mas Mul itu, berapa orang yang layak atau yang berhak menerima, baik dari 3 kategori itu. Nah, terus besarannya kalau saya disesuaikan dengan dana yang ada. Nah, dana yang ada sekarang sekitar 14 juta itu saya tanya, itu mau dihabiskan apa nanti secara periodik kita akan keluarkan. Tanyanya dana itu akan dihabiskan sekali habis, apa akan digunakan secara periodik, katakan misalnya nanti kita memberi santunannya per 3 bulan misalnya, atau per 6 bulan misalnya. Baik itu pada keluarga miskin, keluarga orang-orang ujur maupun untuk dana pendidikan. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kaitannya dengan saya tidak tahu persis nanti mekanisme untuk menagih, katakan misalnya begitu, bagi anggota yang belum menyetorkan dananya ke Pasopati. Ini mekanismenya gimana? Ini saya nggak tahu anunya. Ini masalah sosial tapi harus dipaksa, misalnya begitu. Oke, sementara itu nanti dananya monggo nanti disesuaikan. Oke. Pertanyaan saya tadi satu, ini akan digunakan sekali apa periodik? Dalam periode per 3 bulan, apa per bulan, apa per 6 bulan? Dana yang akan kita salurkan. Nggih. Matur nuwun. Ngaten mawon, nggih matur nuwun Mas Sukio. Selanjutnya Bulik Titi. Bulik Titi monggo dipun tanggapi masukan saking Lehar. Mungkin barangkali ada tadi tambahan Mas Sukio yang Lehar tadi tidak disampaikan, yaitu di usia lanjut. Monggo Bulik. Bulik Titi. Bulik. Oke, kayaknya disambi. Nyun ngapunten, selanjutnya minta Mas Pak Heri Sumanto, karena Pak Heri Sumanto saya dapat informasi itu kalau soal makan Mas, itu makan insya Allah, tapi urusannya urusan pendidikan. Monggo Pak Heri. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Macam senior kami yang merantau. Mas Heri itu anaknya Mas Mul. Yo. Oh, Ya, ya, ben aku ben kelingan sih.
Nggih to kula mikire dengan Angin kok wis gede kok. Nggih. Ya, yang perlu kami sampaikan Mas, sejak awal kami menyampaikan pada Mas Mul, Mas, kalau memang bantuan tadi berupa makanan pokok, insya Allah telur itu insya Allah tiap harinya terpenuhi. Ini insya Allah. Ini latar belakang kami melaporkan pada Mas Mul. Jadi kalau kebutuhan pokok, insya Allah keluarga telur itu bisa lah, bisa. Yang kami tandaskan, waktu ini tandaskan yaitu kalau bisa dibantu tentang pendidikan Mas. Pendidikan terutama untuk anak-anak yang yatim. Minimal nanti juga dirancang sampai dengan SMA maksud saya gitu. Maksud saya gitu. Jadi kalau pendidikan. Terus pendidikan itu bisa lewat karena telur itu sudah ada wadahnya. Yang pertama wadahnya itu di Yatim Berdaya. Yatim Berdaya itu dipegang oleh Mas Mujahid Bintang Marwah. Itu mereka mengumpulkan anak-anak yatim, kemudian diadakan pembinaan dan pemantauan di sana. Kemudian juga ada tentang pemberdayaan ekonomi yang kami sasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa meminjam tetapi pembeliannya dengan dana. Itu ada. Itu hanya kami sampaikan dulu. Kemudian ada organisasi Rimat. Rimat itu yang nanti Mas Hanafi mungkin bisa menjelaskan dalam jalannya Rimat. Kalau itu sebenarnya sudah ada organisasi yaitu Yatim Berdaya, kemudian pemberdayaan ekonomi, kemudian remaja masjid gitu. Kemudian kalau nanti ini hanya gambaran dulu, kalau nanti ada fisik itu kita lewat ke RW masing-masing. Tapi menurut pembicaraan di awal itu mau membantu tentang pendidikan ataukah nanti tentang bantuan keuangan untuk manula atau untuk keluarga yang masih muda tetapi mempunyai beban yang sangat. Ini sudah kami sampaikan kepada Mas Mul. Nanti bisa diverifikasi atau bisa dilengkapi. Insya Allah nanti. Nah, yang kami sampaikan selamat malam. Nggih, matur nuwun Mas Heri. Ngaten wau Pak Heri, penyampaiannya intinya sekarang ini sudah jalan. Jadi yang kita programkan itu sudah dijalankan Pak Heri dan teman-teman di kampung. Bentuknya apa kira-kira tadi? Satu ada ekonomi umat, ada pemberdayaan anak yatim, dan tadi yang Rimat itu remaja Islam. Nah, kalau memang nanti kalau memang nanti dari pendidikan nanti larinya itu ke Yatim Berdaya gitu aja. Jadi di sana ada data-data yang perlu dibantu. Itu ada Yatim Berdaya, kemudian manula, kemudian keluarga yang mampu itu bisa. Hanya kami sudah sampai aja. Cekap Mas Heri? Ya, cukup Mas Oke, supaya lebih lengkap lagi informasi tentang teluk berkaitan dengan pemanfaatan dana ini, Mas Hanafi monggo disampaikan. Mas Hanafi. Mas Hanafi. Mas, nggih Pak, nggih. Tentu sinyale ya Mas Hanafi. Nggih. Pripun kula diken atur bab napa iki. Soale sinyale ra diputus jadi mboten neken. Oke. Mas Hanafi kayaknya memang mengganggu Mas. Mengganggu komunikasi di sini. Oke, Mas Hanafi, sorry.
supaya tidak mengganggu, mikrofonnya dimatiin aja Mas Hanafi. Oke, jadi sementara ngoten Bapak Ibu, ini informasinya baru dari Pak Sumanto, tapi gambarannya saya yakin sudah ada. Intinya program yang kita bayangkan itu sudah dijalankan, kira-kira begitu. Kemudian minta tanggapan saking Bule Titi, monggo Bule. Oke, Bule Titi mboten saged. Karena Mas Hartoyo mboten wonten, barangkali karena ada peserta yang lain. Pak Siamto, monggo Pak Siamto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedaya, Mas Mul, kita kayaknya seperti idenya tadi loh, jadi langsung diputuskan dulu biar nggak kemana-mana, simpel gitu loh. Jadi langsung diputus itu dan kita awal dulu kalau apa namanya sumbangan kita untuk berupa sembako ya awalnya sembako dulu kita putusin dulu itu biar nggak lebar kemana-mana kayak apa idenya Mas Yanto tadi. Oke, itu aja. Sebenarnya itu diputusin dulu. Soalnya ini kan apa namanya ini kan COVID ini yang untuk ini periode kedua ini lebih parah loh. Ini mungkin untuk sumbangan. Diputuskan dulu aja biar nanti cepat. Oke, cukup. Kan dana sudah kelihatan kalau kita udah putuskan nyumbang sembako untuk periode awal, dana udah kelihatan. Nah, udah kita sumbangkan berapa? Dia belanja di Teluk sana gitu. Itu udah cukup aja sih. Oke, cukup. Nah, cukup. Cukup Mas Siamto? Ya cukup. Oke, terima kasih Mas Siamto. Saya kembalikan lagi Mas Gianto, monggo. Itu tadi masukan-masukan. Intinya tadi dari Lekhar harus jelas ini dana itu pokoknya untuk apa. Kalau tadi Lekhar itu ini mau untuk bantu urusan konsumsi, makan, kebutuhan pokok, atau untuk urusan pendidikan. Kemudian tadi ditambah Mas Sukiyo itu selain tadi kebutuhan pokok itu dan pendidikan ada juga yang harus diperhatikan yaitu untuk usia lansia. Kira-kira begitu. Itu sebagai masukan. Nah Mas Gianto monggo selaku ketua barangkali dengan informasi ini mau apa yang mau disampaikan monggo silakan. Kalau menurut saya sekarang dananya itu berapa, yang sudah terkumpul berapa. Jadi saya dulu kan bisa usul kalau kita mau membagi dana ini berapa setahun berapa kali, atau sekali atau 2 kali atau 3 kali. Katakan ini 2 kali. Kalau 2 kali itu berarti 6 bulan sekali kita bagi, itu kan. Nah, kita lihat dana kita berapa jumlahnya. Ini kita bicara tahap awal. Jadi dana itu kita kalau kumpulnya jumlahnya berapa, kita tujuannya kita bagi setahun 2 kali, setiap 6 bulan, berarti dana kita itu kita bagi 3. Menurut saya bagi ini yang tahap pertama ini nanti kita sampaikan itu nanti untuk biaya hidup atau untuk dana sekolah atau gimana terserah yang mau menerima, itu loh yang tahap pertama. Nah nanti dengan berjalannya waktu tahap kedua itu mudah-mudahan anggota sudah nambah lagi, apa uang bisa masuk lagi. Nanti tahap kedua jumlah yang separuh tadi, sepertiga tadi itu kita bagi plus tambah sepertiga itu dibagi bentuk sembako. Nah, nanti kalau sudah perjalanan waktu nanti ini untuk membantu pendidikan, sebesar untuk membantu perut, apa membantu kemiskinan, itu kita lihat berjalan ini. Kita ini sekarang untuk membantu masalah perut dulu. Nggak mampu, jadi masalah dulu atasi. Kalau sudah tahap kedua kita kan bisa lihat
ya kita salurkan untuk bantuan pendidikan bagi yang anaknya sekolah atau yang masih sekolah tapi orang tuanya sudah nggak mampu biayai atau katakan nggak ada gitu loh. Jadi di samping nanti dua itu kita bagi uang, nanti ada uang yang sepertiga itu kita bagikan bentuk sembako. Kita pas tahap kedua itu kita bagikan yang 2/3 itu yang sepertiga untuk dana ya yang sepertiga untuk sembako gitu loh Mas, maksud saya gitu. Nah, kita ngelihat sekarang itu dananya berapa gitu loh. Sekarang 14 juta Mas. Ada. Sambil jalan kan kita sambil ini untuk pendidikan umpamanya gitu, yang kemiskinan, yang keusuran, yang ini kita perlu mikirkan ke sana itu kalau sudah kita berjalan, kita bisa mengatakan kalau sudah berjalan itu gimana, dan di samping itu tambahan dari setoran dari anggota kan mudah-mudahan menambah gitu loh. Kira-kira gimana? Oke. Monggo. Nggih, matur nuwun. Jadi akan saya sampaikan Bapak-bapak, barangkali karena selama ini saya mungkin yang paling banyak berkomunikasi terhadap Bapak-bapak. Jadi yang intinya gini. Karena kita ini awalnya belum punya program seperti yang tadi sampaikan Lehar, artinya nanti apa-apa kriterianya apa sehingga nanti tidak bikin pusing. Nah, nanti istilahnya Lehar itu akan muncul sendiri nama itu, kira-kira begitu. Jadi kita nggak akan pusing. Siapa yang dapat bantuan nanti akan muncul sendiri dengan aturan-aturan yang kita bikin. Kira-kira ngoten lho nggih? Oke. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan Mas Yamto, mungkin nanti nyambung, intinya sama seperti yang di ini Mas Gianto. Jadi pertama-tama kita bantu dulu uang itu ngalir dulu supaya yang ngerasa nyumbang itu disampaikan dulu. Nah, nanti pasti kalau yang nyumbang itu bahasanya kan ya udah terserah Pak Supati arep dikek sapa kira-kira ngeten. Nah, supaya tidak salah sasaran, maka nanti kita libatkan itu piantun teluk niku. Kira-kira begitu. Nah, masalahnya ini kan untuk apa dan siapanya. Nah, kalau yang saya terima dari teman-teman ya berarti awalnya kita bentuk apa dulu, yang penting disumbangkan dulu, kira-kira begitu. Nah, nanti sambil jalan itu tadi seperti yang disampaikan Lehar itu, nanti kita bikin aturan penerima sumbangan, kira-kira begitu. Satu misalnya pendidikan kriterianya ini, dua misalnya lansia persyaratannya ini kriterianya, kemudian yang ketiga misalnya prestasi atau pendidikan siswa kriterianya ini, kira-kira gitu. Itu yang saya tangkap dari komunikasi dari beberapa teman. Ngoten. Monggo sing nanggapi. Boleh saya tanggapi? Monggo Le. Nggih, monggo. Kalau dari semua pembicaraan itu dari yang tadi awal ya mengerucut dalam arti sebetulnya prinsipnya sekarang itu ingin membantu dari segi bantuan bahan pokok. Nah, kalau nanti katakanlah sambil berjalan dan duitnya cukup ya untuk biaya pendidikan, kayaknya arahnya ke sana ini ya. Iya, betul Le. Kayaknya begitu. Nah, kalau sudah begitu ya sekarang kita untuk bantuan bahan pokok. Nah, di situ sebetulnya kalau nanti ada dua juga ini. Yang tadi Pak Ngatimin istilahnya usul nggak usah buru-buru supaya tepat sasaran. Tapi sebagian anggota pengennya buru-buru terus melalui kelompok atau organisasi yang sudah disampaikan oleh Mas Heri tadi, gitu kan? Nah, itu juga perlu kita sepakat atau kita langsung aja minta bantuan Mas Heri tadi, sebagian kita salurkan. Tadi ini kan masih ada dua deh. Jangan sampai nanti juga terus diputuskan lewat Mas Heri, Pak Ngatimin masih punya unek-unek juga gitu loh. Nah, ini kita bicarakan dulu. Cukup Le.
Cukup. Oke. Terima kasih. Jadi kalau saya bisa garis bawahi, kalau Mas Ngatimin tadi itu pendapat pribadi. Pendapat pribadi ditunda dulu itu artinya saya nganggapnya pendapat pribadi. Cuman yang masuk ke saya itu banyak. Banyak dan mungkin salah satu yang awalnya ini nanti hadir itu jadi pengennya itu bantuan itu niatnya yang bantu. Ora sah dindon neng kas, ora sah dindon neng apa itu istilahnya di bank lah. Nah, barangkali sekarang ada yang sudah butuh banget, kenapa harus di ngeremin di bank, kira-kira begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kebetulan Bule Parmi, Bule. Oke, Bule Parmi kayaknya belum hadir. Soalnya namanya beda-beda ini. Namanya nggak kenal. Jadi siapa-siapanya saya nggak kenal. Saya pikir tadi ada ini Bule Parmi. Ada Mbak Yeti. Barangkali bisa menanggapi juga untuk tambahan ini. Mbak Yeti. Mas, Oh, Bule enten. ini kalau aku mau mulai sholat gimana? Bule, monggo. Ya kok saya, tar dulu, aku belum ngerti nih. Ini dipanggil aku tapi suaraku nggak nyampe. Udah masuk suaranya boleh. Udah. Masuk. Katanya ke rumah sakit. Orang itu ke apa? Nggak langsung ke rumah sakit, wawancara di rumah sama dokter. Masuk rumah sakit malah ketularan pasien rumah sakit. Makanya aku nggak ke rumah sakit tadi. Aku cuma WA aja apa? Yang ini ke sama dokter. Aku nggak ke dokter. Piye. Bule. Angka real pinten, Bule? Apa nih? Angka real pinten? Waduh. Mbak tak delok dhewe sih aku. Oh, nggih, kula sing wakili berarti ada 14. Halo? 14.120. Aku tes rong dinoran orang buka. 14.120. 14.120 itu Pak Bendahara udah menyampaikan. Bapak Ibu 14.200 pinten Mas? 120 ya. Dan ini semua anggota-anggota yang sudah nyetor, sudah bisa monitor angka segitu itu siapa-siapanya ada di situ. Kecuali memang yang minta untuk tidak dimunculkan, saya coba tutup. Kira-kira begitu. Bule? Harus jadi gini, Bule. Angka itu jadi ada dua pendapat. Salah satunya pendapatnya Mas Min ditunda dulu. Nah, kalau kita kemarin kan sepakat untuk ya udah disumbangkan secepatnya, kira-kira gitu kan? Itu. Nah, ini berkenaan dengan duit sumbangan itu tadi disampaikan Lekhar, sekarang ini kan sudah ada yang sudah jalan. Nah, ini mau disebutlah dititipkan minta tolong dengan yang sudah jalan itu atau kita bikin sendiri, barangkali nanti bisa dibahas kita bareng-bareng disepakati. Kalau yang soal waktunya, timingnya Mas Min, maaf, kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mas Gianto, Bule Parmi, Mas Hartoyo, intinya jangan ditunda-tunda lah kira gitu Mas Min. Nah, terus Kalau ditunda-tunda tuh nggak enak kitanya yang pegang. jadi kalau soal timingnya waktunya sudah clear, berarti secepatnya saja. Nah, soal teknis penyampaiannya, jadi niki yang jelas sudah ada yang sudah jalan. Udah ada yang sudah jalan, yaitu Mas Heri sama Mas yang hadir di sini Mas Hanafi. Ada juga yang sudah jalan juga yang dari pemberdayaan yatim itu Mas Mantuni Mas Karman, itu juga Mas ini Basuki itu udah jalan. Nah, baiknya monggo bagaimana kita sepakati, kita datang sendiri ke sana atau kita nyuruh orang khusus tertentu untuk menyampaikan sumbangan itu, atau kita minta tolong teman-teman kita, saudara kita di sini ada Mas Heri sama Mas Hanafi. Monggo dipun tanggapi. Tadi itu jam berapa? Halo, monggo Mas Pio nanggapi. Nanggapi itu silakan. Oke. Yo, kalau saya ya langsung dititip sama Mas Heri apa Mas Hanafi itu. Hanya kemudian orang-orang atau
siapanya yang akan menerima itu yang menentukan Pak Sopati. Yang menentukan Pak Sopati siapa-siapanya, kemudian nanti barangnya dititipkan ke beliaunya itu. Saya usulnya gitu. Oke, terima kasih. Hanya pertanyaan tadi itu dana yang akan kita gunakan itu 14 juta apa 7 juta apa 10 juta yang akan kita gunakan Nggih, untuk pertama kali ini. nggih. Ini pertanyaan. Oke, terima kasih. Itu Bu Titi Intine Mongsul itu Bu Titi. boleh Titi? Jadi Mbak, Oh Mbak Yeti. Oh, Mbak Yeti, monggo Mbak Yeti, sengaja ini saya undang tadi bule karena bule izin tadi biar ada ibu-ibunya. Yeti itu yatiman. Iya. Oh yatiman. Good. Mbak Yeti, Bu Yeti monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ulang semawon untuk dana yang dibagikan sembako tahap pertama sebaiknya sebagian. Jadi kemarin sudah ada beberapa daftar yang dikirimkan ke Mas Mulyono, itu mungkin bisa menjadi acuan. Kemudian ditentukan kemarin rencananya mau membagi sembako per A-nya berapa. Nah nanti sisanya itu sebagai kas yang kemudian kalau tadi untuk biaya pendidikan, jadi untuk program berikutnya